dari program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Humanita IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Khulafaur Rasyidin. Teman-teman ada yang sudah mengetahui Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dipilih melalui musyawarah. Khulafaur Rasyidin memiliki arti khulafa yang dari jamak khalifah yang memiliki arti pengganti atau kepemimpinan. Ar-Rasyidin yaitu mendapatkan petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah pengganti yang mendapatkan petunjuk. Selanjutnya, Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Yang Siddiq, nama lengkap beliau adalah Abdullah Abi Khufah At-Tamimi. Abu Bakar sendiri merupakan ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian nama beliau diganti menjadi Abdullah atau hamba Allah dari Rasulullah SAW dan diberi gelar As-Siddiq. Jadi nama beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau sangat banyak sekali mendapat cobaan, dan namun ia senantiasa setia menemani Rasulullah SAW hingga ia menjadi salah satunya teman hijrah Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan 142 hadis. Umurnya selisih 2 tahun dengan Rasulullah SAW. Pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bertambah di Saqifah Bani Sa'idah. Selanjutnya, prestasi Abu Bakar As-Siddiq dalam perbaikan sosial. Yang pertama, memerangi kemunafikan dan kemurtadan atau nabi palsu. Karena pada saat Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah, banyak sekali muncul nabi palsu. Nah, antara lain nabi palsu yang pertama ada Aswad al-Ansi, ada Musailamah al-Kadzab, yang ketiga Saja'ah, dan yang keempat Tulai'ah. Mengembangkan Islam keluar wilayah Arab. Perluasan wilayah keluar Jazirah Arab, daerah yang ditinjau berbatasan langsung dengan wilayah Islam. Yang ketiga, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Dan yang keempat, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Karena banyaknya sahabat yang wafat, Umar mengumpulkan agar dilakukan pembukuan Al-Quran karena khawatir Al-Quran akan musnah. Dan Abu Bakar As-Siddiq menyuruh Sa'id bin Sabit untuk membukukan musnah Al-Quran dan menyimpannya di rumah beliau. Dan yang terakhir, perluasan wilayah Islam meliputi daerah kekuasaan Syria, daerah kekuasaan Palestina, daerah kekuasaan Roma, sampai Damaskus dan sampai Yordania. Nah, selanjutnya biografi mengenai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ia lahir 14 tahun sesudah kelahiran Nabi Muhammad SAW, menjadi khalifah kedua karena ditunjuk Abu Bakar sebelum wafat. Ia keturunan Quraisy dari suku Adi dan meninggal pada tahun 644 Masehi, ditikam oleh Abu Lu'lu'. Dia masuk Islam pada usia 27 tahun. Masuk Islam karena mendengar kebenaran ayat Al-Quran pada Quran surat Toha ayat 1-8. Dia merupakan orang yang sangat pemberani, cerdas, dan sangat dihormati oleh kaum kafir. Dan dia merupakan adik dari Abu Jahal. Hobinya bergelut, minum khamar, dan menunggang kuda. Umar bin Khattab
dulunya sangat membenci Islam sebab telah memecah bangsanya, dan dia sangat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kebijakan Umar bin Khattab dalam mengatur pemerintahannya. Umar bin Khattab merupakan orang yang sangat sederhana, sangat mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Yang pertama, Umar bin Khattab membentuk lembaga Majelis Syuro, Dewan Penasihat. Yang kedua ada Alkitab, Sekretaris Negara. Yang ketiga Nizamul Mali, Departemen Keuangan. Yang keempat Nizamul Idari, Departemen Administrasi. Dan kelima Departemen Kepolisian dan Penjaga. Dan keenam Departemen Pendidikan. Ketujuh Departemen Kehakiman Nizamul Qadi. Beliau melakukan perluasan wilayah dari Jazirah Arab, Syria sampai ke Mesir dan sebagian besar Persia. Pengetahuan yang dikembangkan beliau adalah ilmu Al-Quran, hadis, bahasa, fikih, sejarah, dan muncul dokter pertama di Islam yaitu Haris bin Khalid, dan dia membentuk arsitektur, memperluas Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Beliau wafat pada tahun 644 pada usia 52 tahun karena beliau ditikam oleh Abu Lu'lu, budak dari Persia yang tidak puas atas keputusan beliau. Selanjutnya, mempersingkat waktu, ada Utsman bin Affan. Selanjutnya, kekhalifahan pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan Al-Anawi Al-Quraisy. Beliau berasal dari Bani Umayyah. Utsman bin Affan dipilih dari orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Sebelum Umar bin Khattab wafat, beliau membentuk panitia ke-6 yang beranggotakan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Talha, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dari suku Quraisy dan Bani Umayyah. Beliau masuk Islam pada usia 34 tahun dan menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Beliau adalah seorang pedagang yang sangat kaya raya, dermawan, tetapi kekayaan beliau ia belanjakan guna mendapatkan keridhaan Allah, yaitu untuk pembangunan umat dan ketinggian Islam. Beliau memiliki kekayaan ternak lebih banyak dari bangsa Arab. Prestasi yang diperoleh selama menjadi khalifah, antaranya prestasi yang diperoleh beliau antara lain menaklukkan Syria, kemudian mengangkat Muawiyah sebagai gubernurnya, menaklukkan Afrika Utara untuk mengangkat Amr bin As sebagai gubernur di sana, kemudian menaklukkan daerah Arjan dan Persia, kemudian menaklukkan Khurasan dan Naisabur dan Iran, kemudian memperluas Masjid Nabawi, Madinah, dan Masjidil Haram, dan setiap hari Jumat beliau memerdekakan seorang budak atau bilada. Selanjutnya, masa pemerintahan pada khalifah kebijakan Utsman bin Affan, yakni memperluas wilayah Islam, menuntaskan pemberontakan dari wilayah yang telah dikuasai Islam, diantaranya Persia oleh Kaisar Yazdegerd, Khurasan, dan Iskandaria, melakukan penaklukan ke negeri-negeri Persia lainnya seperti Hisrof, Kabul, Ghazna, Balkhoh, dan Turkistan. Kekuasaannya meluas ke Asia Kecil dan Cyprus. Beliau membangun angkatan laut
pendewaan Mushaf Utsmani, masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, tidak terputus dengan penaklukan yang dilakukan beliau kepada kaum muslimin pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Ketika itu Aremania, Afrika dan Cyprus telah dikuasai kaum muslimin, terus memperkokoh kekuatan di Persia yang telah takluk di tangan mereka sebelumnya. Perluasan itu meliputi bagian pesisir pantai atau kelautan, karena pada saat itu kaum muslimin setelah memiliki armada laut, pada pemerintahan Utsman, negeri Tabaristan berhasil ditaklukkan oleh Said bin As. Dikatakan bahwa tentara Islam dalam penaklukan ini telah menyeratkan Al-Hasan dan Al-Husain, kedua putri Ali, begitu pula Abdullah bin Abbas, Amr bin As, dan Zubair bin Awam. Dan pada masa pemerintahan Utsman pun kaum muslimin berhasil memaksa Raja Jurjun untuk memohon berdamai dari Sa'ad bin As. Daun Kinia bersedia menyerahkan upeti senilai 2.000 dirham setiap tahun kepadanya. Selanjutnya termasuk juga menumpas pendurhakaan dan pemberontakan yang terjadi di beberapa negeri yang telah masuk ke bawah kekuasaan Islam. Pemerintahan yang lama, atau dengan kata lain pemerintahan sebelum daerah itu, berada dalam kekuasaan Islam. Pemerintahan sebelum daerah itu berada pada kekuasaan Islam, mereka hendak mengembalikan kekuasaannya. Daerah tersebut antara lain adalah Khurasan dan Iskandaria. Menurut para ahli sejarah, mereka berpendapat bahwa zaman pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan sebagai zaman keemasan, di mana tentara Islam mendapat kemenangan yang luar biasa dari demi satu. Mereka dapat menguasai banyak negeri-negeri yang dahulunya berada di bawah kekuasaan Romawi, Persia dan juga Turki. Secara singkat, umat Islam pada saat itu telah mencapai pada puncak kekuasaan dan kekuatan di bidang kemiliteran yang tidak diraih oleh zaman-zaman sesudahnya. Selanjutnya pada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak, yang termasuk anggota As-Sabiqul Awwalun. Selanjutnya yang terakhir, kekhalifahan pada masa Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Beliau merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga khalifah terakhir pada kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Beliau lahir di daerah Hejaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, ia dilahirkan sekitar 600 Masehi. Beliau bernama asli Haidar bin Abu Thalib, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukainya dan memanggilnya sebagai Ali, yang berarti memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Ketika Rasulullah SAW mulai menyebarkan Islam, Ali saat itu masih berusia 10 tahun. Namun ia mempercayai Rasulullah SAW dan menjadi orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. Masa remajanya banyak dihabiskan untuk belajar bersama Rasulullah, sehingga Ali tumbuh menjadi
pemuda yang cerdas, berani, dan bijaksana. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah gudangnya ilmu, maka Ali ibarat kunci untuk membuka gudang tersebut. Selanjutnya, proses pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam pemilihan khalifah tersebut ada perbedaan pendapat antara Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ketika pemilihan kedua khalifah sebelum Ali radhiyallahu anhu, terdapat penentangan dari sejumlah orang, akan tetapi setelah khalifah ditetapkan, semua menerimanya dan ikut berbaiat menyatakan kesetiaannya. Namun berbeda ketika Ali ditetapkan sebagai khalifah keempat setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masyarakat beramai-ramai datang dan membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Beliau diangkat mulai pemilihan dan pertemuan terbuka. Terus langkah-langkah yang beliau ambil ketika menjadi khalifah antara lain memecat kepala pemerintahan yang diangkat Utsman, mengambil kembali tanah yang dibagi-bagi Utsman kepada keluarga dan kerabatnya. Yang ketiga, memberikan kaum muslimin tunjangan dari Baitul Mal seperti yang dilakukan Abu Bakar, menjadi Kufah sebagai pusat pemerintahannya. Langkah-langkah yang beliau ambil yakni menonaktifkan para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Selanjutnya, manajemen pemerintahan pada Ali bin Abi Thalib dalam seleksi gubernur dan pengawalnya maka harus selektif, sistem remunerasi, penyempurnaan gaji pada pegawainya, dan menunjang tinggi kepentingan rakyat. Faktor sosial dan ekonomi yang berpengaruh dalam masyarakat. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan Zubair, Tolha, dan Aisyah, Ali bin Abi Thalib bergerak dari Kufah menuju Damaskus dengan sejumlah besar tentaranya. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Pertarungannya berlangsung di sana yang dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim atau arbitrase, tapi tahkim tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga, yakni Al-Khawarij, orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Akibatnya, di ujung masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi 3 kekuatan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi Ali bin Abi Thalib, dan muncul kelompok Khawarij menyebabkan tentaranya semakin melemah, sementara posisi Muawiyah radhiyallahu anhu semakin kuat. Pada tanggal 12 Ramadan 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij, yaitu Abdullah bin Muljam, dan kedudukan sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu selama beberapa bulan. Namun karena Al Hasan radhiyallahu anhu menginginkan perdamaian dan menghindari pertumpahan darah, maka Al Hasan radhiyallahu anhu menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan akhirnya penyerahan kekuasaan ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam suatu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah. Di sisi lain, penyerahan itu juga menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut Islam. Tahun
41 Hijriah. Tahun persatuan itu dikenal dengan sejarah sebagai tahun jamaah. Dengan demikian berakhirlah masa yang disebut dengan masa Khulafaur Rasyidin dan dimulai kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam. Sekian penjelasan sedikit materi dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.